Apa yang kau tertawai? Sambar Kenan tiba-tiba menatap tajam Kinanti. Oh, tidak, cuma mulutku gatal ingin tertawa, jawab Kinanti memegang rahangnya sedang menahan tawa sekuat tenaga bahkan wajahnya sampai memerah. Kenan memicingkan matanya lalu Kinanti yang tidak kuat menahan tawanya pun akhirnya lepas juga. Kenan sampai terkejut melihat Kinanti tertawa selepas itu. Maaf, tapi aku tidak kuat, hahaha. Ucap Kinanti lalu kembali tertawa terpikal-pikal sambil memukul-mukul meja di depannya. Kinanti menggeleng kepalanya masih tertawa dan Kenan hanya bersidakap dada memandang datar Kinanti yang akhirnya terdiam juga. Sudah, tanya Kenan. Kinanti melihat Kenan menatapnya seperti orang tidak waras itu pun menggaruk kepalanya yang tak gatal. Maaf Kenan, aku tidak bisa menahan tawaku saat kamu bicara dengan mamamu, aku tidak menyangka kamu ternyata anak mama, kata Kinanti menjelaskan. Kenan terdiam beberapa saat lalu berkata dengan tenang, bukankah semua anak memang anak mama? Apa yang salah dengan pembicaraan kami? Kau menertawai hal yang tidak lucu sama sekali. Kinanti mengangguk-ngangguk, memang tidak lucu tapi dilihat dari badanmu itu sama sekali tidak wajar, padahal aku sempat mengira kalau kamu itu pria yang mandiri juga tulang punggung keluarga. Kenan menaikkan sebelah alisnya, apa itu tulang punggung keluarga? Tanya Kenan. Kinanti ternganga, tulang punggung tidak tahu. Tanya Kinanti tidak percaya ada orang biasa yang tidak tahu apa arti tulang punggung. Kenan membuang muka seolah terlalu malas membahasnya sebab ia memang benar-benar tidak tahu arti perkataan Kinanti itu. Tulang punggung keluarga itu kamu yang menjadi pencari nafkah dan membiayai seluruh keperluan keluargamu, jelas Kinanti. Kenan berdecak, bukankah itu tugas suami? Kenapa aku harus membiayai keluargaku? Aku belum berkeluarga. Kinanti mengangguk-ngangguk, berarti keluargamu masih lengkap ya? Aku tidak punya papa. Kenan terdiam menatap Kinanti, mana ada anak yang tidak punya papa? Kinanti terkekeh, memang benar, kalau papaku sudah meninggal dan aku sudah tidak punya papa yang menafkahi kami semua. Kenan hanya diam, ia tidak tahu kalau maksud kata-kata Kinanti dulu aku masih punya mama dan adik yang sekolah kedokteran, itu artinya Kinanti hanya punya mereka dan tidak punya papa lagi. Berapa saudara kandungmu? Tanya Kinanti penasaran. 3, jawab Kenan. Berapa perempuan, laki-laki? Tanya Kinanti. Kenapa kau bertanya hal pribadiku? Tanya balik Kenan. Ken, kita berteman kan? Apa salah bertanya dengan keluarga? Kalau kamu bertanya aku jawabkan. Oceh Kinanti. Kalau begitu kenapa papamu meninggal? Kau tidak sanggup menjelaskan bukan? Jangan tanya keluargaku, kata Kenan malas privasinya diusik. Kinanti tersenyum. Papaku meninggal tertimpa reruntuhan bangunan saat ingin membangun hotel keluarga Maldev di Bogor. Kenan tertegun mendengarnya lalu menatap Kinanti seolah menunggu lanjutan cerita Kinanti. Lalu, tanya Kenan. Kinanti mengangguk pelan lalu melanjutkan, Papa sempat dibawa ke rumah sakit oleh penjaga kesehatan utusan Maldev tapi Papa tidak bisa bertahan dan meninggal di sana. Keluarga Maldev memang bertanggung jawab memberi asuransi dan biaya hidup kami 2 miliar tapi kakak perempuan kandung papaku mengambil uangnya dan menyisakan 100 juta untuk kami katanya sangat cukup untuk kami. Kenapa dia mengambilnya? Tanya Kenan. Karena adiknya meninggal demi membiayai kami, jawab Kinanti. Kau membenci keluarga Maldev? Tanya Kenan. Kinanti menggeleng kepalanya, kenapa aku membenci mereka? Mereka juga sempat melakukan pertolongan dan membawa papaku ke rumah sakit besar, Bisa dikatakan papaku yang tidak bisa bertahan. Kinanti tersenyum lalu mengipasi matanya yang basah. Maaf, ucap Kenan. Kinanti menatap Kenan sambil tersenyum lebar, kita berteman kan? Sekarang katakan padaku berapa adik perempuan dan laki-lakimu. Apa kamu punya adik perempuan semua? Atau laki-laki semua? Kamu ada keberapa? 2 perempuan dan 1 laki-laki, aku anak pertama, jawab Kenan. Entah kenapa Kenan merasa bersalah dengan kematian papanya Kinanti padahal ia tidak melakukan apa-apa. Kecelakaan dalam bekerja itu biasa tapi Kinanti menjadi korban dan hidupnya menderita setelah itu menjadi tulang punggung keluarga. Kinanti tersenyum, pasti adik-adikmu sangat cantik, kata Kinanti. Kenan menggeleng kepalanya, tidak sama sekali. Kenapa? Aku lihat kamu sangat tampan pasti adik-adikmu juga sangat cantik dan kamu itu bisa jadi model. Karir orang tampan itu sangat bagus apalagi kamu bisa bela diri pasti bisa jadi aktor beradegan action, celoteh Kinanti. Kenan tersenyum miring, aku tidak suka. Kinanti mengangguk, ya sudah. Aku mau pulang, udah larut malam, izin Kinanti melihat jam dinding Kenan sambil berdiri. Kenan diam saja lalu Kinanti pun keluar dari rumah Kenan menuju rumahnya.
Kenan mengambil ponselnya dan menghubungi An untuk menanyakan semua tentang papanya Kinanti. Ternyata memang benar kalau ada pekerja lelaki di Bogor berumur 30-an meninggal saat hendak membangun hotel. Papa beri asuransi berapa? Tanya Kenan. 2 miliar, dia punya istri dan anak-anak yang masih kecil jadi papa beri uang segitu sampai mereka besar dan bisa mencari kebahagiaan sendiri, kata An. An juga bertanya kenapa Kenan bertanya seperti itu. Uang itu diambil oleh kakak kandung pria itu, jawab Kenan. An terkejut bagaimana Kenan bisa tahu kalau uang itu diambil oleh keluarga laki-laki. Yang jelas hidup keluarga pria itu tidak semakmur yang papa harapkan, jelas Kenan. An berdecak sebal mendengarnya, manusia memang serakah. Sekarang kamu telah menemukan orangnya kan? Kamu harus membantu dan melindunginya. Kenan terdiam beberapa saat lalu mengikuti perintah An sebab ia memang penurut pada An, namun jika keinginannya disinggung jelas ia tidak terima. Kenan dan An pun menutup panggilan masing-masing lalu Kenan bersiap tidur namun ia merasa ada yang ganjal. Ia melihat ke arah pintu balkon mengintip lewat tirai. Kenan mengerutkan keningnya ketika melihat ada pantulan senter dari bawah. Apa itu? Gumam Kenan memperhatikan lebih teliti lagi. Kenan tersenyum miring, mencoba mengusikku. Seringai Kenan. Kenan memilih pura-pura tidak melihat pelaku itu lalu kembali ke kasurnya. Pagi-pagi buta, Kinanti mengetuk pintu kamar Kenan dan ingin meminta maaf karena kesiangan sehingga tidak sempat membuat sarapan. Ken, Kinanti mengetuk-ngetuk cukup kuat rumah Kenan tapi tidak ada sahutan atau tanda-tanda ada penghuninya. Apa dia keluar? Gumam Kinanti. Kinanti tiba-tiba melebarkan matanya, apa dia sudah berangkat? Kinanti berlari keluar gedung tanpa mengenakan sendal menuju parkiran mobil. Kinanti bukan pelit mengeluarkan uang tapi memang ia sengaja irit demi sekolah adik laki-lakinya yang kedepannya nanti masih butuh uang semester sementara gaji Kinanti menjadi pelatih taekwondo tidak sebesar ketika ia jadi pengawal Black Mouth. Kinanti terkejut melihat Kenan tengah berdiri memperhatikan mobilnya sendiri. Kenapa dia melihat mobilnya sendiri dengan pakaian tidurnya? Gumam Kinanti mendekati Kenan dan berdiri di samping Kenan. Kenan hanya melirik sekilas di sampingnya ternyata Kinanti. Sedang apa? Tanya Kinanti. Kenan diam saja melihat mobilnya hingga Kinanti semakin penasaran saja. Kenapa sih? Tanya Kenan serius juga terlihat penasaran. Mobilku disabotase, jawab Kenan. Mata Kinanti membelalak seketika. Apa? Kenan memejamkan matanya seketika, berisik. Oh, maaf. Aku hanya terkejut, ucap Kinanti menarik nafas dalam-dalam lalu menghembusnya perlahan sampai ia benar-benar tenang. Bagaimana kamu bisa tahu Kenan? Tanya Kinanti setelah merasa lebih baik. Kinanti membayangkan ia harus naik taksi atau ojek setiap hari sudah jelas akan menambah pengeluaran. Tentu ia tidak bisa menerima itu karena kenanlah biaya hidup Kinanti menjadi lebih sedikit pengeluaran, makan gratis dan biaya transportasi gratis walaupun Kinanti harus jadi tukang masak dan supir sekaligus yang penting ia tidak mengeluarkan biaya. Sampah masyarakat itu terekam CCTV di mobilku, jawab Kenan. Boleh aku lihat? Tanya Kinanti dan Kenan mengangguk. Kinanti melangkah lebih dekat ke mobil Kenan sehingga kaki Kenan tertuju pada kaki Kinanti yang tidak memakai alas apapun. Sejak Kenan mengetahui Kinanti adalah salah satu keluarga korban yang meninggal saat bekerja di bawah kontrak kerja papanya, Kenan jadi sering memperhatikan Kinanti bukan karena suka atau tertarik tapi lebih ke merasa bersalah. Kenan menarik nafas panjang lalu memilih pergi ke minimarket di belakang gedung kontrakan mereka yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kinanti hanya sibuk melihat rekaman CCTV yang ada di mobil Kenan. Kinanti saja tidak tahu kapan CCTV itu dipasang di mobil Kenan. Kenan memasuki minimarket dan membuat pengunjung minimarket terkejut melihat pria setampan Kenan ada di tempat mereka. Selama Kenan tinggal di kontrakan itu tidak pernah Kenan memasuki minimarket itu. Kenan memasang wajah datar dan dinginnya mencari tempat jual bagian sendal. Kenan melihat sebuah sendal bulu yang berbentuk telinga kucing terlihat imut. Kenan mengambil sendal itu dan melihat berbagai ukuran yang cocok sesuai dengan kaki Kinanti melalui penglihatan matanya saja. Tanpa berpikir panjang Kenan mengambil ukuran yang menurutnya cocok di kaki Kinanti lalu ia membeli sendal itu. 55.000 kak, ucap pekerja minimarket itu dengan kikuk. Kenan mengeluarkan uang tunainya setelah itu ia pergi dari minimarket itu. Pekerja minimarket itu pun mulai ribut dengan kawannya yang lain melihat pria setampan Kenan tapi mereka sangat iri pada perempuan yang dibelikan sendal oleh Kenan. Kenan tiba di mobilnya dan melihat Kinanti masih menonton rekaman CCTV yang tertera di mobil Kenan. Sudah, tanya Kenan. Iya, Kinanti segera keluar dan menggaruk kepalanya sendiri. Bagaimana ini Ken? Aku rasa mobilmu memang disabotase. Haish, aku bisa gila seperti ini. Kinanti meraup wajahnya frustasi.
Kenan hanya diam lalu mengeluarkan sendal yang ia beli dan diletakkan di depan kaki Kinanti hingga Kinanti melebarkan matanya melihat tindakan Kenan itu. Apa ini untukku? Atau pinjam? Tanya Kinan sebab ia lihat bentuk sendal itu seperti milik perempuan. Aku berikan untukmu, lain kali jangan lupa mengenakan sendal, kata Kenan dengan wajah datarnya berdiri di depan Kinanti. Kinanti mengerjap memandang Kenan yang jaraknya hanya 1 meter saja darinya. Lebih baik kita bersiap nanti naik motor, kata Kenan sambil melangkah pergi meninggalkan Kinanti. Kinanti segera memasukkan kakinya ke sendal yang Kenan belikan untuknya lalu berlari menyusul Kenan. Kamu punya motor Ken? Kenapa tidak bilang? Cecar Kinanti dengan mata berbinar. Kenan menggeleng kepalanya melihat Kinanti telah melarikan diri memasuki lift tapi juga menunggu dirinya masuk lift tapi tiba-tiba lift itu juga terguncang sehingga mereka harus kembali naik tangga. Sepanjang menaiki tangga Kenan hanya diam mendengar celotehan Kinanti yang bosan naik tangga dan kakinya selalu pegal serta tidak bisa tidur. Kenan mengirim pesan pada An untuk membawa seorang pekerja memperbaiki lift di kontrakan mereka. An yang mendapat pesan permintaan anaknya itu tentu dituruti karena An sendiri memang selalu memanjakan anak-anaknya walau ia tegas tapi jika permintaan anaknya bermanfaat jelas akan dipenuhi. Kenan memberikan helm berwarna hitam dipegangnya ke Kinanti untuk dipakai, helm Kenan di motor. Ken, kita belum sempat sarapan kan? Kita masih sempat sarapan di luar ya. Kita mampir nanti bagaimana? Tanya Kinanti sambil memakai helmnya. Kenan mengangguk lalu membawa Kinanti ke motornya yang baru saja tiba. Kinanti heran sejak kapan motor itu ada di sana tentu ia bertanya pada Kenan tentang motor itu. Dari mana datang motormu ini, Ken? Tanya Kinanti penasaran. Diantar oleh adik laki-lakiku tadi, jawab Kenan sambil memakai helmnya. Kinanti terperangah, berarti adik laki-lakimu juga lumayan sukses ya. Apa dia yang punya motor ini? Motorku, jawab Kenan. Kinanti terdiam karena motor itu juga bisa dikatakan mewah bagi orang biasa. Kamu anak pertama tapi bisa beli-beli ini, apa adik-adikmu punya penghasilan sendiri? Jawab Kenan. Cepat naik, ajak Kenan menarik lengan baju Kinanti ke belakangnya. Kinanti mengerucutkan bibirnya menaiki motor Kenan lalu memegang ujung baju Kenan. Kenan melajukan motornya nyaris saja Kinanti terjatuh ke belakang tapi dengan cepat Kenan menarik tangan Kinan. Maaf, ucap Kenan. Kinanti mematung saja sejak kemarin Kenan selalu saja meminta maaf padanya hanya karena masalah kecil tapi ia tidak bertanya. Mungkin dia kasihan padaku, batin Kinanti tersenyum saja. Kenan juga membayar sarapan Kinanti sampai tiba di tempat kerja. Oji yang baru saja turun dari mobilnya terkejut melihat Kenan dan Kinanti naik motor bukannya mobil. Oji sontak saja memotret Kenan dan Kinanti lalu mengirimkannya ke grup mereka berenam yang ingin sekali memberi pelajaran pada Kenan tapi sekarang malah gagal padahal mereka sudah bekerja dengan sangat hati-hati malam itu menyabotase mobil Kenan di saat semua orang sedang tertidur. Terima kasih Ken, ucap Kinanti sambil tersenyum. Jawab Kenan dengan wajah datarnya sambil melepas helmnya. Kinanti pun hendak pergi namun dicegah oleh Kenan tentu saja Kinanteka bertanya, ada apa? Lepaskan helmmu, pinta Kenan dengan datar. Kinanti tertawa kikuk memegang kepalanya, haha. Aku lupa kalau ada helm di kepalaku, canda Kinanti menutupi rasa malunya. Kinanti berdecak sebal saat mengait helmnya sulit untuk dibuka. Kenan menghela nafas melihat kesulitan Kinanti pun membantu Kinanti yang mematung menatap mata tajam Kenan yang fokus ke pengait helmnya. Indahnya, kenapa bulu matanya bisa panjang, tebal, lentik sih. Bibirnya sangat merah pasti sangat menjaga kesehatan. Batin Kinanti yang mengetahui Kenan bukan pria perokok. Sudah, pergilah kata Kenan membuat mata Kinanti terpejam sambil berbalik badan dengan muka memerah. Wanginya, gumam Kinanti dengan nada berbisik mencium aroma nafas Kenan yang sibuk meletakkan helmnya di motor Kenan.